ngapain aja di sini? Lagi ingat masa lalu. Loh, dengan siapa? Sama mantanmu? Iya, sama mantan saya. Ada yang lebih penting daripada itu, Apa itu? yaitu tugas komunikasi digital dari Bapak Pak Hagi. Oh iya, hampir lupa. Nah, mari kita kumpul sama teman-teman untuk mengerjakannya bersama, Di mana? yaitu di Taman Sepana. Teman-teman yang lain sudah dihubungin belum? Oh iya, Mana sih Ipri sama Ibdal? Iya ya, lama banget. bentar ya. Ini orangnya nelpon. Kalian sudah ngumpul belum? Ini kami sudah di tempat. Kalian di mana? Cepetan. Oh begitu ya? Baik, kami segera OTW. Mari. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Hai teman-teman semua. Hai. Kali ini kita mau bahas topik yang paling seru buat masa depan, yaitu tantangan dan masa depan governansi digital. Gimana caranya pemerintah tetap relevan di era yang super cepat ini? Aku Ahmad JP, siap memandu jalannya diskusi hari ini. Aku Ahmad Zainal Aspia, Fokusku di isu keamanan cyber dan perlindungan data. Aku Repa ini siap bahas soal teknologi baru kayak AI. Aku Nurul Jannah, aku tertarik sama isu digital DPD. Aku Lita Mekahani, aku di sini pegang aspek regulasi dan hukum internasional. Aku Rahmawati. Aku siap bahas smart city dan inovasi layanan publik. Aku Julaida Fitri, aku akan membahas soal kolaborasi public private partnership atau PPP. Aku Ibnu Maula, aku akan membahas isu kedaulatan data. Aku Alfitri, aku tertarik dengan etika dan trust publik. Aku Madina, aku akan bantu bahas studi kasus spesifik di Indonesia. Aku Siti Nurhafijah, aku siap kasih closing statement tentang long term vision koperasi digital. Tantangan nomor 1, pasti keamanan cyber dan perlindungan data. Semakin banyak layanan online, semakin besar data personal yang dipegang pemerintah. Resiko peretasan dan kebocoran data jadi ancaman nyata. Etika dan regulasi harus selalu update dengan serangan cyber. Aku setuju Aspia, apalagi sekarang AI dipakai di mana-mana. Tantangannya adalah etika AI dan bias algoritma. Kalau AI digunakan untuk mengambil keputusan publik, misalnya penentuan bantuan sosial, tapi datanya bias, itu bisa melahirkan ketidakadilan struktural. Governansi harus bisa mengawasi otak si AI ini. Aku punya tantangan yang lebih ke akar rumput. Percuma teknologi canggih, tapi masyarakat sekitar dan lansia tidak tahu cara menggunakannya. Governan kan seharusnya memastikan inklusivitasnya. Dari sisi regulasi, tantangannya adalah kecepatan regulasi versus kecepatan teknologi. Teknologi bergerak secara eksponensial, sementara proses legislasi itu lebih linear dan lebih lambat. Kita butuh kerangka hukum yang fleksibel dan bisa beradaptasi, bukan yang kaku. Dan tantangan yang kalah penting adalah kedaulatan data. Data negara kita disimpan di mana? Servernya di negara mana? Pemerintah harus punya kontrol penuh atas strategi data negaranya, bukan bergantung pada perusahaan asing. Wow, tantangannya kompleks banget. Cyber, etika AI, kesenjangan, hukum, dan kedaulatan data. Sekarang, gimana sih cara kita menghadapinya? Rahmawati, coba kasih insight dari sisi inovasi.
Masa depan governansi digital adalah layanan proaktif dan smart city. Artinya, layanan pemerintah itu harusnya datang ke warga sebelum warga memintanya. Contoh, sertifikat lahir otomatis terbit, KTP dan KK otomatis update. Ini butuh integrasi data yang super ketat. Untuk mencapai itu, kuncinya ada di kolaborasi PPP. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Masa depan adalah sinergi dengan sektor swasta, telekomunikasi, fintech, startup yang punya teknologi lebih mutakhir. Governansi harus membuat regulasi yang memudahkan kolaborasi ini sambil tetap menjaga data publik. Masa depan juga harus fokus pada peningkatan kepercayaan publik. Terus caranya transparansi total, misalnya menggunakan teknologi blockchain atau distributed ledger teknologi (DLT) di beberapa layanan penting seperti sertifikat tanah atau e-voting untuk memastikan data tidak bisa dimanipulasi. Aku melihat masa depan itu adalah pemerintahan adaptif. Governance digital harus memiliki mekanisme self-correction. Begitu ada bug etika atau kegagalan sistem, harus cepat diubah. Ini butuh budaya kerja agile dan fokus pada pengguna atau warga. Satu lagi, governansi data lintas batas. Di masa depan, data kita akan terus bergerak melintasi negara. Kita perlu kerjasama internasional untuk membuat standar privacy dan security global, agar data warga kita tetap aman dimanapun mereka berada. Kesimpulannya, masa depan adalah tentang integrasi, kolaborasi, terus, dan adaptasi. Sekarang, kita coba lihat studi kasus yang relevan dengan masa depan ini. Oke, studi kasus yaitu pemerintahan kota Z menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memprediksi risiko banjir di setiap wilayah. Dan data ini digunakan untuk menentukan alokasi bantuan dan prioritas evakuasi. Mahdina, kamu punya studi kasusnya? Ini kasus masa depan yang penuh dilema. Kita bedah tantangan dan solusinya. Yang pertama, tantangan etika dan algoritma. AI itu bagus, tapi kalau data historis yang dipakai untuk memprediksi banjir kebanyakan dari wilayah kaya karena infrastruktur sensornya lebih baik, maka AI bisa underpredict risiko di wilayah miskin. Ini melanggar etika keadilan. Solusinya, audit algoritma wajib dilakukan oleh tim independen. Data input harus diverifikasi untuk memastikan referensi semua wilayah dan kelompok ekonomi. Yang kedua, tantangan ketersediaan data dan akses. Untuk prediksi yang lebih akurat, AI butuh data yang real time, bahkan data privasi seperti data mobilitas warga. Tantangannya adalah bagaimana kita mengambil data mobilitas warga tanpa melanggar privasi mereka. Solusinya, penerapan teknologi anonimitas data atau privacy enhancing teknologi atau PETS, di mana data digunakan tanpa mengungkapkan identitas personal. Ini menyeimbangkan utility atau manfaat dan privasi. Yang ketiga, tantangan akuntabilitas dan komunikasi publik. Jika AI salah prediksi dan terjadi korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah harus transparan dan menjelaskan cara kerja AI-nya kepada publik. Meskipun tidak detail teknis, ini menciptakan akuntabilitas. Ya, komunikasi publiknya harus jelas. Warga harus tahu bahwa keputusan alokasi bantuan didasarkan pada model IA yang sudah diverifikasi, bukan keputusan politis semata. Ini membangun terus. Jadi, kunci sukses implementasi AI di governansi digital bukan sekedar power komputasinya, tapi pada kerangka kerja etik dan hukum yang mendasarinya. Setuju. Ini menunjukkan bahwa masa depan governansi digital adalah perpaduan ilmu, komputer, hukum, etika, dan sosiologi. Din, hari ini air sungainya deras banget ya. Biasanya nggak gini. Iya, aku lagi cek AI prediksi banjir, debit air naik cepat. Coba kamu buka aplikasi Info BMKG di HP Moro. Ini ada peringatan cuaca dari Info BMKG. Waspada hujan intensitas sedang hingga lebat dalam 3 jam ke depan. Kalian berdua, coba lihat. Air sungai di bagian sana mulai naik. Masa sih? Coba kamu cek, Din.
ketinggian air naik 6 cm dalam 15 menit, ini cepat. Kalau kita gabungkan dengan info BMKG, risiko banjirnya semakin tinggi. Iya, info BMKG kasih peringatan hujan. AI kasih data real time dari sungai. Berarti kita harus kasih tahu warga. Iya, dua datanya cocok. BMKG peringatan, AI juga peringatan. Oke, aku kirim peringatan ke grup desa sekarang ya. Untung ada info BMKG dan AI. Jadi kita bisa waspada lebih cepat. Teknologi baru, tapi tindakan cepat tetap penting. Luar biasa teman-teman. Kita sudah bahas tentang cyber sampai prospek AI. Sekarang sebagai penutup, Siti Nurhafizah, apa long term vision yang harus kita pegang? Governansi digital di masa depan harus menjamin bahwa teknologi adalah pelayanan bagi kemanusiaan. Visi kita adalah pemerintahan yang invisible tetapi akuntabel. Artinya warga tidak perlu merasakan keribetan birokrasi, tapi tetap tahu bahwa prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Penutup yang sempurna. Terima kasih teman-teman atas diskusinya hari ini. Tantangan memang banyak, tapi potensi masa depan jauh lebih besar. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Dah. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tembakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau Balik lagi di sisi ngopi-ngopi dan ilmu kita. tak masuk logika.